Lewat Jam Malam dipilih karena tentu saja penting ya gitu. Ini adalah salah satu ini adalah film yang ditulis oleh Asrul Sani, disutradarai oleh Usman Ismail dan diproduksi pada tahun 1954 dan adalah salah satu tonggak penting perfilman Indonesia gitu. Tidak hanya karena ia memang salah satu pendobrak atau perintis film Indonesia, tetapi juga secara estetika dan secara tema juga sangat penting gitu. Bahkan Lewat Jam Malam adalah film pertama yang direstorasi secara utuh oleh beberapa lembaga, salah satunya waktu itu adalah Dewan Kesenian Jakarta, Confident, World Cinema National Museum Singapura, dan setelah selesai direstorasi ditayangkan di Cannes Film Festival di Classic Section di tahun 2012 gitu. Jadi filmnya sendiri secara estetika dan secara tema sangat penting gitu. Oleh karenanya menjadi sangat penting pula ketika kami membicarakan tentang film apa sih yang perlu kita respon gitu, yang perlu kita dialogkan dengan rencana ini gitu. Tentu saja kami membicarakan beberapa alternatif gitu, tapi kemudian jatuh pada satu kesimpulan bahwa memang kita merespon film Lewat Jam Malam ini gitu, dan merespon karya Asrul, merespon karya Usmar gitu dilakukan dalam bentuk yang baru dan kemudian direspon oleh kolaborasi anak-anak muda yang berkarya puluhan tahun setelah mereka ada dan berkarya, adalah sebuah peristiwa kebudayaan yang menurut kami juga patut dirayakan gitu. Jadi itu beberapa alasan kenapa Lewat Jam Malam dipilih untuk akhirnya kita namakan collaboration Silang Media dan diberi judul Setelah Lewat Jam Malam. Kami ngobrol ini di akhir tahun lalu sampai awal tahun ini. Di mana mulainya? Hah? Di mana mulainya? Di mana mulainya? Di kantor Pak Mahendra. Sebenarnya yang ada awal itu memang yuk kita bikin satu pertunjukan yang mendialogkan medium teater, medium panggung dengan film gitu. Jadi belum ada tuh judulnya. Jadi kemudian kita diskusi gitu, dan pada satu titik tertentu kenapa tidak Lewat Jam Malam gitu. Dia memenuhi sangat banyak syarat ya. Secara teknis juga karena film itu sudah direstorasi, maka ketika dia akan diolah dia siap gitu ya, diolah kembali gitu. Kemudian juga kalau buat saya pribadi, saya kagum betul dengan seniman-seniman waktu itu ya. Dalam hal ini Asrul Sani dan Usman Ismail gitu. Jadi film itu dengan dengan tepat dan dengan spektrum yang saya kira cukup luas ya, tidak sempit, membicarakan tentang isu kebangsaan saat itu kan ya, pasca kemerdekaan. Tetapi nggak sempit gitu, jadi nggak polarisasi gitu, kubu ini kubu A gitu misalnya gitu. Dan juga melalui narasi yang kuat banget kan, jadi secara cerita dia kuat banget gitu. Secara sinematografi dia pada zamannya dia jelas menawarkan satu alternatif yang menyegarkan gitu. Nah, jadi dia siap banget. Nah, secara bentuk dan secara tema. Kemudian ya saya sepakat sama EB dalam hal ini untuk menggunakan Lewat Jam Malam sebagai pijakan karya atau karya yang kami ajak untuk berdialog. Jadi saya memang menggarisbawahi dialog ya. Jadi di proyek ini kan kemudian memang dia dialog antar media. Jadi medium film dan medium panggung. Dan sebenarnya juga ada medium-medium yang lain ya. Misalnya ada medium tari, tubuh gitu ya. Misalnya ada Gus Marsi yang dia akan jadi koreografer dan main. Kemudian ada medium musik gitu ya. Nah, karya itu kami jadikan pijakan untuk diajak berdialog. Karena temanya juga saya kira relevan dengan sekarang. Gitu. Bagaimana kita melihat kembali gitu paham kebangsaan kita gitu, hari ini gitu. Dan ini juga kemudian menjadi dialog seperti yang EB sudah tunjuk, menjadi dialog lintas generasi. Artinya ada satu generasi 50-an gitu, dan ini generasi berapa sih kita? Kita 50-an Aku 50-an. Generasi hari ini gitu. Dan memang seperti Mama Hendra bilang, sebagai sutradara dalam bayangan saya juga saya membayangkan ini akan menyenangkan sekali kalau teman-teman penonton muda itu bisa datang.
dan kemudian ikut mengalami pertunjukan bentuk silang media, dan pada saat yang sama memasuki percakapannya tentang kebangsaan, tentang bagaimana kemudian subjek individu berhadapan dengan gagasan besar kebangsaan itu. Jadi itu saya kira alasan-alasannya. Ada banyak film lain yang sangat mungkin juga bisa, tapi ada beberapa yang saya kira itu ada salah satunya juga teknis ya. Jadi dia siap gitu untuk diajak berdialog secara teknis juga. Katanya Anda dalam perjuangan jadi letnan. Iskandar Ya. hanyalah seorang letnan biasa yang nasibnya bahkan tidak jauh berbeda dari letnan-letnan lain. Suami saya seperti itu. Jadi siapa setuju? Kita berbuat, beraksi, tindak seperti dulu. Maka kita pantas berpesta-pesta saat di luar sana masih banyak rakyat yang harus diperjuangkan. Kau masih sayang padaku, Is? Gambar dunia macam apa yang sedang kita wujudkan bersama? Yang jelas, tidak mengakhiri kisah kedua. Ya. Hanyalah seorang letnan biasa yang nasibnya bahkan tidak jauh berbeda dari letnan-letnan lain. Suami saya seperti itu. Langsung di akhir. Siapa setuju? Kita berbuat, beraksi, tindak seperti dulu. Maka kita pantas berpesta-pesta saat di luar sana masih banyak rakyat yang harus diperjuangkan. Kau masih sayang padaku, Is? Gambar dunia macam apa yang sedang kita wujudkan bersama? Yang jelas, tidak mengakhiri kisah kedua. Halo semuanya, semoga sehat selalu kalian. Nggak nyapa langsung jawab. Itu pertama kali aku terpapar gitu sama film ini tuh gara-gara ada potongan video di YouTube yang ada scene rasa sayangi. Waktu nyanyi rasa sayangi, so kayak artinya di film apa gitu. Terus saya cari tahu dan akhirnya sempat menonton film Lewat Jam Malam. Begitu nonton kayak wah ternyata ada hal yang aku selama ini nggak tahu gitu, kayak wah aku ketinggalan berapa lama nih gitu. Film ini nonton terpukau, terus lihat orang-orang yang main di sana, dan lumayan cari tahu pemain-pemainnya, sangat gimana yang menjelaskannya, sangat senang, dan akhirnya bikin aku jadi ngulik lebih banyak lagi film di tahun itu gitu, membuka pintu pengetahuan aku juga untuk film-film yang lain. Saya pun nonton main beberapa film gitu kira-kira. Kalau melihat spesifik aktornya gimana? Terutama untuk Ain Altaf, aku ngelihatnya gimana kalau menjelaskan dari yang jelas intinya aku sangat terpukau dengan permainan-permainannya. Terus ngelihat misalnya di beberapa komposisi yang lainnya itu juga semuanya bikin aku jadi itu tadi yang aku bilang, pingin tahu lebih banyak tentang pemain-pemain di era itu gitu. Papa tuh sering cerita film-film atau apa film Indonesia yang dia terlibat. Salah satunya waktu itu dia cerita bahwa film Lewat Jam Malam ini memang kan scoring musiknya oleh Chok Shin-soo, tapi dia menjadi salah satu pemain biola di film ini untuk mengisi musiknya. Itu salah satu yang buat aku jadi menarik, ada hubungan yang akhirnya aku jadi pengen tahu tentang film Lewat Jam Malam. Ditambah lagi kan film Lewat Jam Malam ini memang menjadi semacam dimulainya sebuah film Indonesia era modern yang semua dikerjakan oleh orang Indonesia, yang sebelumnya memang film-film Indonesia tentunya ada orang Belanda, orang Chinese atau apa yang bukan orang Indonesia. Menjadi sangat menarik buat aku gitu. Ditambah lagi tiba-tiba ada sebuah pertunjukan ini gitu. Tadinya nggak nyangka akan dibikin seperti silang media ini. Tadinya aku pikir Jam Malam mungkin mau dipanggungkan, tapi ternyata begitu tahu konsepnya ini jadi sangat menarik banget.
Terus kalau misalnya tadi ngelihat dari sisi permainan, buat aku ini udah di zaman itu udah bisa kayak gini, ini luar biasa banget ya. Dan uniknya lagi, aku pernah bermain film bersama Bapak Ain Alkaf. Jadi itu buat aku sebuah memori yang luar biasa. Waktu itu dia jadi bapak aku juga di sebuah film. Aku ingat itu film Anak-anak Tan Ribu, salah. Jadi ada rentetan histori tersendiri lah dengan film Lewat Jam Malam ini. Kira-kira begitu sih kalau. Oke. Tepuk tangan dulu buat Sal dan Pak Lukman. Kak Dira, gimana Kak Dira? Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Iya, enggak ada yang jawab satu orang. Ya, jadi beberapa tahun lalu kayaknya sempat rame ya film Lewat Jam Malam itu, sampai akhirnya banyak teman-teman yang bilang sama saya bahwa harus nonton gitu. Nah, saya lupa saya nonton di mana, pokoknya saya nonton dan emang kayak wow, bisa gini ya, film Indonesia bagus banget gitu. Terus waktu saya dihubungi untuk diajak ikut bermain di teater ini, itu yang kayak oke, kita mau ngajak kita Dira, jadi besok bisa ya langsung Zoom. Besok banget nih gitu. Enggak sih, sebenarnya memang langsung mau, cuman ini kenapa aku curiga, kenapa Leslie, apakah mungkin aku menggantikan orang lain mungkin? Karena besok banget gitu. Tapi enggak, ternyata masih jasa enggak kotek. Emang ini kita kemarin nyusun jadwal Zoom-nya susah gitu. Jadi saya senang sekali karena memang saya merasa sangat kagum sekali dengan film Lewat Jam Malam, bagus banget. Jadi waktu diajakin dan terus terang dalam ya setahun terakhir ini memang saya lagi merasa dijebloskan ke dunia teater, di mana saya menemukan cinta yang baru setelah dunia musik ya. Musik setelah suami. Setelah musik, terus di teater saya merasa saya bisa banyak melakukan eksplorasi gitu ya. Saya senang banget dan saya juga sudah mendengar tentang Mas Yudi. Takut tadinya. Soalnya banyak yang bilang Mas Yudi galak. Tapi maksudnya saya senang sekali akhirnya saya diajakin. Nggak tahu nih Mas Yudi kenapa kira-kira minister. Ya pokoknya intinya saya senang sekali dan untuk tadi Dahlia ya, Laila yang saya perankan itu, dia itu sebenarnya kalau di film tuh saya ngeliatnya dia tuh sebenarnya kayak polos gitu, tapi sebenarnya nggak polos-polos banget sih gitu, kayak apa ya. Oh ya, dan juga dari awal saya ngobrol sama Mas Yudi tuh menyampaikan kepada saya bahwa sebenarnya di teater ini Mas Yudi ingin menyuguhkan perspektif yang berbeda ya, sedikit berbeda dari filmnya. Tapi itu nanti jangan spoiler ya. Terima kasih. Waktu mendengar tentang pertunjukan ini, tentu rasanya bisa terlibat dalam sebuah pertunjukan yang dialiwahanakan gitu ya, disilangkan ke panggung, apalagi sebuah film yang menjadi penanda seperti yang Ebe tadi bilang, penanda kebangkitan film Indonesia, lahirnya juga film Indonesia. Senang banget bisa terlibat di proyek ini tuh. Kedua, kalau soal bagaimana melihat performa para pemain-pemainnya, ada hal yang sangat menarik yang saya temukan. Banyak sekali ternyata pemain-pemain yang mungkin setelah diperhatikan adanya hanya di background, tidak mendapatkan cukup banyak dialog, tapi ternyata mereka turns out menjadi aktor-aktor besar. Salah satunya mungkin yang sangat kaget saya lihat di situ ada siapa Mas kemarin, Faruk Ero gitu. Memang di film ini masih sangat kurus, masih sangat adanya di background, tapi ternyata kayak wah, ini aktor terkenal nih gitu. Jadi senang aja gitu melihat film ini punya banyak bakat-bakat yang kemudian menjadi aktor-aktor besar di Indonesia gitu. Karya yang fenomenal, karya penting yang layak untuk kita rayakan bersama dan kita ingat bersama, serta kita dialogkan lagi kembali ke generasi yang sekarang yang udah akan antusias
sama antusiasnya seperti kami semua yang mengerjakan proses ini dari awal latihan sampai dengan kesiapan kami menuju pentasnya nanti. Pertama kalinya aku dengar lewat Jam Malam. Nah terus terang aku memang lahirnya di luar negeri. Jadi pas Mbak Ebe nawarin aku untuk film ini, aku tahu Usman Ismail, waduh pasti filmnya keren. Aku tahu nih berat banget pasti gitu kan. Dan setelah itu aku nonton filmnya dan aku melihat, wah ternyata film Indonesia klasiknya keren banget, nggak kalah jauh dari yang film-film luar gitu. Dan aku senang sekali bisa bergabung di pertunjukan ini gitu, apalagi ini kan silang media antara film dan dan ya gitu, dan apalagi ada nyanyinya bareng sama Mbak Dira nih, aku langsung ini loh, aduh langsung ciut pertama, duet sama siapa? Dan tentunya aku senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman semua dan senang banget bisa ngeliat teman-teman para senior aktor pas lagi latihan, aku liatin gitu, ini ternyata keren-keren semua ya. Senior. Oh, the senior sih. Bukan om ya, bukan om. Terus kalau misalnya melihat dari sisi normanya sendiri, aku melihat wah zaman dulu memang wanita wanita-wanita zaman dulu tuh beda banget dari zaman sekarang lah intinya gitu. Jadi aku sebenarnya punya beberapa kesulitan karena aku ini kan orangnya quite liberal dan aku melihat seorang sosok Norma yang very women, very kayak submissive gitu kan, dan aku merasa ada kesulitan gitu kan untuk juga melihat untuk memerankan sosok Norma ini. Tapi ya film zaman dulu memang keren-keren sih. Kalau bagus tuh pasti bagus lah. Ini kayaknya baru pertama kali ada film dicampur dengan pertunjukan gitu kan, dan menurut aku ini sangat menarik sekali, apalagi untuk generasi muda ya, karena kan kalau generasi muda suka cepat bosen. Yang ini udah pasti nggak akan bosen. It's very very entertaining. Dan kalau untuk persiapan sendiri, persiapannya udah lumayan lama ya. Yang aku deg-degan tuh nyanyi sama ini. Tapi yang pasti teman-teman pasti akan enjoy banget dengan pertunjukan ini. Siap. Kak Reza. Oke, kalau persiapan saya rasa sudah cukup banyak persiapan yang kami lakukan dari mulai ya Pak, udahlah, dapur kita aja. Persiapannya cukup banyak dari mulai kami persiapan reading, kemudian masuk ke semuanya punya waktu dengan Mas Yudi untuk memastikan tiap-tiap karakternya mau didevelop seperti apa. Mungkin saya akan bicara sedikit aja mengenai apa yang sudah dilihat di trailer gitu ya. Secara tantangan memang kesulitan, salah satu tantangan yang ada di pertunjukan ini adalah bagaimana secara visual di atas panggung interaksi kami antar pemain itu mempunyai kesulitan teknis yang saya nggak bisa jelaskan seutuhnya seperti apa, tapi itu justru menarik karena menjadi tantangan sendiri. Dan sangat buat saya pertunjukan ini sangat amat menarik, jadi saya juga punya keyakinan dan harapan besar mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pertunjukan alternatif yang mungkin tidak umum khususnya di Indonesia gitu ya ditampilkan, dan bisa menjadi sesuatu yang energi yang menarik untuk anak-anak muda juga tertarik gitu. Iya, jadi mengenal filmnya tapi juga mengenal sebuah pertunjukan yang suguhannya termasuk baru gitu, apalagi ya again untuk di Indonesia. Mungkin itu sih. Oke, Kak Dira, lanjut. Ini sama seperti persiapan sampai mana gitu? Iya, dan apa yang menarik? Oh, udah siap kok, kita besok juga udah siap. Oke, mulai hari ini pertunjukan dimajukan teman-teman. Dira besok pertunjukan sendiri. Sendiri ya, oke baiklah. Konser solo. Yang menarik, ada Reza Rahardian. Enggak, tapi serius, saya seneng banget karena ini pertama kali ya kita, tapi semoga bukan yang terakhir. Ya. Yang menarik pastinya silang media itu ya. Kayaknya apakah sudah pernah dilakukan sebelumnya? Belum ya? Sudah? Oh sudah. Novel. Film ini. Ya tadi seperti yang sudah Reza jelaskan juga, memang
ini sebenarnya challenging banget sih, penuh tantangan. Tapi kita tidak akan tumbuh ya tanpa tantangan. Jadi sebenarnya ada deg-degannya, tapi juga excited juga, dan merasa tertantang, dan mudah-mudahan sih bisa lancar, dan setelah itu kita bisa yes gitu ya. Gitu aja. Terima kasih. Kalau lanjut. Persiapannya udah lama banget, dari rambut aku hitam sampai putih ya sekarang. Jadi cukup panjang perjalanannya. Ya tentunya buat aku ya persiapannya sudah cukup apa ya, maksudnya bukan bicara tentang how long persiapannya, tapi bagaimana intensitas yang dibangun dari latihan-latihan tersebut yang akhirnya membuat kita menemukan gitu bagaimana cara tadi dibilang challenge, mengatasi bagaimana ini ada unsur teknis, ada unsur juga bagaimana kita para aktor di panggung. Itu salah satu kesulitan tersendiri ya, karena gimana pun juga lewat Jam Malam ini sebuah film yang fenomenal gitu ya, yang ditampilkan juga di sini, yang jangan sampai ini menjadi sebuah apa ya, tidak terjadi keseimbangan gitu antara yang di panggung dengan yang di film. Itu dari awal kita bicarain ya Mas Yuda, how para aktor bisa menempatkan di posisi yang paling tepat, bukannya menjadi suatu tapi di posisi yang paling tepat. Dan tentunya juga ada pembicaraan-pembicaraan mengenai apalagi yang bisa dieksplorasi. Oke, dari filmnya seperti ini, untuk dipertunjukannya mungkin ada beberapa hal yang harus dieksplorasi lagi gitu, karena ini dua hal yang cukup berbeda. Yaitu dari aku challenge-nya hal yang seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan sepanjang ini bisa menghasilkan yang terbaik gitu ya. Dan satu lagi tadi kata Reza, jadi sebuah seni pertunjukan alternatif yang terus bisa dikembangkan dan terus dibuat lagi. Itu aja sih. Siap. Nah ini Kasal. Aku mau menambahkan dulu tadi jawaban yang tiba-tiba hilang di pertanyaan pertama soal Pak Bambang Hermanto yang aku mainkan sebagai Buja. Betul lah, ya kan Bujanya ya. Yang ternyata kalau nggak salah dengar dari Reza juga di film itu mendapat penghargaan ya sebagai salah satu aktor terbaik. Dan juga ada fun fact, waktu aku nge-post video pengumuman pertunjukan ini, tiba-tiba ada seorang teman yang ngechat bahwa Bambang Hermanto adalah kakeknya. Itu juga membuat aku cukup pressure yang dekat, dan mudah-mudahan dia bisa datang nanti. Itu kira-kira. Jawaban itu hilang tadi di pertama. Menjawab soal latihan, memang latihannya intens, sangat intens. Bahkan buat aku yang ini pertama kalinya aku teater lengkap dengan penonton. Sebenarnya waktu pandemi juga sempat, tapi outputnya adalah video. Latihannya dilakukan awal-awal itu terpisah, jadi nggak langsung kita ketemu langsung gitu. Ada yang cuma nama Reza sama Mas Lukman, terus sama Tedira sama Kelly sama Jos gitu-gitu. Terus dengan ruangan yang tidak ada markingnya, terus habis itu kemudian ada markingnya, terus kita coba dengan musik gitu-gitu. Penambahan musik juga sempat ada di tengah-tengah ya Mas. Waktu itu ingat banget Mas Yudi tiba-tiba bilang, kamu nyanyi loh ya. Gitu. Cuma buat aku, oh nggak ada lagi PR-nya, apalagi ayo gitu. Kira-kira gitu lah. Kamu bikin lagu. Kamu bikin lagu loh ya, gitu. Bukan cuma nyanyi ya. Minta untuk bikin lagu. Nah, tapi setelah makin kesini kita ngelihat semakin utuh. Oh, emang iya ya tadi. Oh iya. Shit. Aku ada adegan. Satu. Maaf. Kira-kira gitulah, semakin kesini semakin ngelihat keutuhan pertunjukannya. Sekali lagi mudah-mudahan pertunjukan ini jadi pertunjukan yang sangat menarik dan menambah orang-orang untuk semakin mengenal tentang dunia pertunjukan. Semakin banyak lagi orang-orang yang menonton pertunjukan. Pertunjukan juga akan mempengaruhi film. Jadi silang media kata kuncinya di dialog sebenarnya. Jadi antara media yang berdialog itu kemudian saling mempengaruhi, saling mengubah. Ya, itu yang secara sederhana bisa disampaikan. Kolaborasinya tentu saja berdasarkan konteksnya, konteks idenya, konteks pertunjukannya, seniman-seniman kolaborator yang terlibat misalnya gitu, dan juga bukan cuma aktor tapi di sana ada musisi, ada visual designer gitu ya, yang maka elaborasinya seberapa jauh juga ditentukan oleh visi masing-masing seniman yang terlibat di kolaborasi. Ya, ini istilah media udah dibahas dari tadi. Jadi, ini istilah media, terus
presentase antara film dan panggungnya juga sudah dijawab. Porsinya sebanyak apa ya jadi nanti ditonton aja. Kalau soal pendekatan apa yang dilakukan untuk anak muda, nanti kita tunggu sama-sama kejutan. Ya entry, ada 60 juta pengguna. Kalau sampai 2000 aja nggak bisa kan nggak mungkin ya mas. 2000 penonton untuk nonton pertunjukan ini tuh gampang, nanti di blast langsung sama entry-nya. Ibu ya. Tengah.